kepolisian menarik kesimpulan tentang penyebabnya kematian keluarga tersebut. Keluarga Kalideres meninggal secara wajar dan tidak ditemukan pidana dalam kasus tersebut. Tidak ada pembunuhan. Nah, bukan karena kelaparan. Nah, bukan karena sekte. Gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini kita ngobrol santainya dengan nuansa yang berbeda nih. Biasanya kita kan di dalam ruangan, banyak digital seperti TV. Nah, kali ini kita di ruangan terbuka dengan nuansa alam dan tentunya dengan udara yang begitu segar, sejuk, angin sepoi-sepoi. Nah, itu Bro Divi. Nah, kali ini kita akan membahas seputar apa nih, Bro Divi? Tentang tewasnya satu keluarga di Kalideres, Bang. Oke. Yang kemarin-kemarin itu sempat viral, sempat booming, yang bisa dibilang penyebab kematian itu penuh tanda tanya, penuh teka-teki, rumit lah pokoknya. Rumit terpecahkan gitu kan. Dan pada akhirnya yang saya baca di terakhir, di berita terakhir ini, misterinya sudah terpecahkan. Iya, jadi bukan karena sekte ya, melainkan karena sakit. Dari pihak salah satu keluarga itu sakit. Nah, benar. Atau sekaligus berbarengan bisa sakit kayak gitu, Bang. Atau tertular. Kalau untuk terkait ini, coba nanti kita akan bahas di beritanya. Nah, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman terkait untuk beritanya ya. Dan sebelumnya emang kita diisukan bahwasanya yang di keluarga di Kalideres ini terafiliasi dengan sekte. Kelaparan. Iya. Jadi di sekte ini dia dari pihak kepolisian ini menemukan kayak alat-alat jimat gitu loh, Pi. Nah, maka polisi menduga bahwasanya dari keluarga ini, dari salah satu keluarga ini terafiliasi dengan sekte gitu. Nah, mungkin untuk kronologis dari awalnya bisa dijelaskan Bang Divi, seperti apa sih sebenarnya? Iya, kita akan bahas berita yang pertama nih, Bang. Iya. Kita kutip dari Saka News. Oke. Di sini disebutkan lokasi rumah korban tersebut berada di Jakarta Barat. Tepatnya di Kalideres, perumahan Citra Garden 1 Extension. Belum diketahui, Bang, jelas penyebab kematian 4 orang tersebut. Dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat mengatakan identitas 4 orang tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, Bang. Menurut info dari masyarakat nih, Bang, mereka adalah satu keluarga, Bang. Satu keluarga. Ya, meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat memastikan belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada tubuh keempat mayat tersebut. Sebenarnya menarik ya, yang waktu pas diisukan itu karena kelaparan. Ya. Kalau kita analogikan, kalau kita logikakan ya, kelaparan kok bisa terjadi gitu sampai terjadi 4 orang meninggal kalau faktor kelaparan. Itu nggak masuk logika, Bang. Nah, benar. Nggak masuk akal. Iya. Saya baca beberapa komentar dari para netizen lah ya, baik di Instagram maupun di Facebook maupun di Twitter, itu nggak masuk logika gitu loh. Kok bisa gitu dari kelaparan, 4-empatnya kelaparan dan meninggal gitu. Dan ini kan sebenarnya dari awal kasus ini misteri gitu, belum terpecahkan. Nah, akhirnya kan hingga saat ini misteri ini bisa terpecahkan oleh pihak kepolisian. Ya, iya, Bang. Jadi jangankan pihak kepolisian ya, Bang. Orang-orang awam pun pasti secara pikiran logikanya keempat orang yang tewas ini, Bang. Kalau misalkan salah satunya itu empat-empatnya itu kelaparan, pasti kan salah satunya itu pasti ada inisiatif untuk
entah memasak, entah beli makanan buat ya makan bareng gitu kan. Tapi di sini secara berita yang utamanya itu, berita pertamanya itu disebutkan karena kelaparan. Itu tidak masuk logika, Bang. Iya, itu masuk akal ya. Nggak masuk akal lah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau teman-teman mengikuti kasus ini dari awal, teman-teman pasti bisa melihat rumahnya sebenarnya lumayan bagus. Ya gitu dibilang kan? Elit lah. Elit, kawasan lumayan bagus lah, gitu kan. Kalau kita logikakan ya, analogikan itu nggak masuk akal gitu, karena meninggal karena faktor kelaparan. Iya. Nah, dan pada akhirnya di dalam perjalanan itu seperti apa, Pi? Kelanjutannya, Pi? Ya, akhirnya muncul nih, Bang, teka-teki yang kedua, Bang. Ada juga yang bilang ini 4 orang ini mengikuti aliran sekte. Nah, 4 aliran sekte. Kasus ini sebenarnya saya mengutip nih dari detiknews.com. Nah, saya bacakan aja ya pada teman-teman. Polisi menuntaskan penyidikan kasus kematian 4 orang satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Misteri penyebab keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, paman, dan anak ini terungkap sudah. Setelah rangkaian penyelidikan selama 1 bulan nih, kepolisian menyelidiki selama 1 bulan, akhirnya kepolisian menarik kesimpulan tentang penyebabnya kematian keluarga tersebut. Keluarga Kalideres meninggal secara wajar dan tidak ditemukan pidana dalam kasus tersebut. Tidak ada pembunuhan. Nah, bukan karena kelaparan. Nah, bukan karena sekte. Gitu. Ini berita yang terbaru lah ya, dan udah akhir gitu, dari ujung dari akhir misteri ini. Nah, mayat keempat korban tersebut ditemukan pada tanggal 10 November. Berarti sekarang ini tanggal 13 Desember, berarti udah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Benar. Lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Keempat korban tersebut ialah ayah Rudianto yang berumur 71 tahun, ibu Reni Margareta yang berumur 68. Nah, paman Budianto Gunawan umurnya 68 dan anak Dian Febiana 40 tahun. Jasad paman tersebut ditemukan di ruang tengah. Jasad ibu dan anak ditemukan dalam kamar depan dan jasad ayah ditemukan dalam kamar belakang. Kondisi jasad ayah dan ibu sendiri sudah mengalami mumifikasi, Pi. Nah, kita kembali lagi nih terkait kasus ini, bermunculan spekulasi dari berbagai kalangan lah, kita kan, dari netizen. Ada yang tadi dibilang karena kelaparan, karena sekte gitu. Nah, akhirnya spekulasi tersebut terpatahkan oleh hasil dari pihak kepolisian yang tadi bahwasanya kematian ini karena penyebabnya karena sakit, bukan karena tadi terkait kelaparan maupun sekte. Tapi gini, Bang, kalau gimana? misalkan emang karena sakit nih, Bang, kita pecahkan nih, Bang. Ya, coba. Jadi saya pernah baca berita, Bang. Di salah satu berita, saya lupa namanya itu, berita apa, linknya apa. Jadi ada entah bapaknya Pak Rudianto itu, Bang. Pak Rudianto ini jadi ceritanya ingin menggadaikan rumah tersebut, Bang. Ingin menggadaikan rumah tersebut. Nah, kebetulan orang pegadaiannya tersebut survei, Bang. Biasanya kan kalau misalkan orang entah mau gadai atau cicilan itu kan pasti kan datang survei ke rumah. Kan? Nah, jadi si orang yang survei tersebut masuklah ke rumahnya, Bang. Masuk ke rumahnya, pasti kan jadi rumah itu atas nama si apa, istri, anak, istrinya atas nama istrinya kalau nggak salah. Jadi kita perlu tanda tangan si istrinya dong. Iya, benar. Untuk menyetujui penggadaian tersebut. Nah, pas mau si orang yang survei tersebut ingin meminta tanda tangan si ibunya, tapi si anaknya ini yang bernama siapa, Bang?
Dian ya? Tadi anaknya ini yang bernama Dian Febiana. Dian Febiana. Benar. Itu seakan-akan kayak melarang untuk Digadaikan. Bukan Apa? Melarang untuk ketemu ibunya, Bang. Ketemu ibunya. Padahal ibunya itu udah meninggal, Bang. Di dalam kamar. Dalam kamar. Iya, katanya seperti itu. Saya saya ngelihat di berita gitu, Iya. Bang. Jadi ya gitulah, kayak sebenarnya si yang survei ini udah tahu, Bang. Ya. Kalau misalkan ibunya ini udah meninggal. Udah meninggal. Cuman entah dari omongan dari bapaknya atau anaknya itu ngomong ke yang orang survei ini, tolong jangan bilang siapa-siapa gitu, Bang. Padahal dia udah tahu nih. Jadi kalau misalkan pihak kepolisian ini minta penjelasan dari saksi, sebenarnya dia bisa, Bang, yang survei ini. Sebenarnya bisa. Jadi di situ juga masih teka-teki nih, Bang. Masih teka-teki. Jadi kita pecahin bareng-bareng lah. Oke. Nih, kita mengutip juga dari media pemberitaan. Kasusnya cukup rumit. Nah, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, kematian satu keluarga Kalideres ini memang tergolong kasus rumit nih. Polisi pun melibatkan sejumlah ahli untuk membuat terang kematian keluarga yang di Kalideres. Nah, sebagaimana kita ketahui, metode penyelidikan yang kami kembangkan yaitu Scientific Crime Investigation. Ketika kita melakukan penyelidikan ilmiah, kita harus telusuri dan analisis bukti yang tersedia untuk memastikan hasilnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini kata Hengki dari Polda Metro Jaya. Nah, tim ahli memerlukan waktu untuk meneliti setiap item barang bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Dan tim ahli juga meneliti dengan cermat setiap temuan-temuan. Jadi dari tim ahli ini kan biasanya di TKP ya ada beberapa alat bukti. Nah, alat bukti ini bakal dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan kasus tersebut, Bi. Kira-kira ini akurat nggak nih alat buktinya gitu nih? Kayak misalkan terkait yang kita terpatahkan itu terkait sekte adanya jimat misalkan. Iya. Nah, ini akurat nggak? Dan akhirnya kan terpatahkan bukan karena itu faktornya. Habis itu terkait karena kelaparan. Ini benar nggak? Akurat nggak dari alat bukti? Akhirnya nggak juga. Akhirnya terpatahkan juga. Dan akhirnya polisi bilang bahwasanya ini karena sakit. Itu. Lanjut lagi, Pi. Gimana, Pi? Tapi masih teka-teki, Bang. Teka-teki gimana? Teka-teki banget tuh. Masa sakit bisa sampai 4 orang gitu? Itu, Bang. Mungkin kalau misalkan 4 orangnya itu sakit dan meninggal, itu tuh penyakit apa gitu, Bang? Nah, oke. Bener, Bang? Benar. Iya. Ya masih tanda kutip juga sih, belum jelas pasti emang bener dia sakit satu keluarga atau kayak gimana. Tapi ya yang tadi saya bilang, jadi yang meninggal itu ibunya duluan, Bang. Oke. Dia udah meninggal duluan di dalam jadi jasadnya itu ditaruh di dalam kamar, Bang. Jasadnya ya. Jasadnya ditaruh di dalam kamar. Jadi si ibunya ini udah meninggal tapi masih disisirin sama anaknya. Sama anaknya? Masih disisirin, Bang. Kayak seakan-akan tuh si jenazah ibunya ini nggak boleh dikuburin gitu, Bang. Nggak boleh dikuburin. Jadi ya bener-bener dalam kamar, ditaruh dalam kamar gitu, Bang. Masa ya itu dibilang sakit, Bang? Kan nggak mungkin. Ya. Kita teka-teki juga sebenarnya. Kalau dari pemberitaan yang terakhir ya karena sakit faktornya, gitu kan. Nah, ya kita mengacunya pada hal itu sebenarnya, Pi, gitu. Karena kan kita dari pihak kepolisian pun mencari tahu sebenarnya apa sih motifnya kan gitu. Nah, karena apa? Karena kelaparan, karena sekte yang diisukan atau hal-hal yang lainnya, dan akhirnya polisi mengungkapkan bahwasanya ini faktor sakit. Dan saya baca bahwasanya keluarga ini dia orangnya tertutup nih, jadi lebih tidak banyak berbaur. Waktunya di rumah. Iya, tidak berbaur dengan masyarakat, warga sekitar gitu. Jadi ada beberapa kalau kita bilang ini masih tanda tanya
gitu. Masih tanda kutip lah gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang lebih tahu terkait apa sih motifnya gitu. Terkait Boleh apa. komentar. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ya, kita sama-sama belajar bareng-bareng apa sih yang keluarga di Kaldres ini hingga meninggal 4 orang gitu dalam satu rumah. Ya, betul. Apa disebabkan oleh dia mengikuti aliran sekte? Nah, apa dia kelaparan atau memang benar dia sakit? Kalau sakit juga nggak mungkin sih. Ya kita pecahkan lah bang. Nah, kalau yang saya di sini baca ya, tak ada beracun di 4 jasad korban. Polisi menyampaikan hasil akhir penyelidikan terkait kasus keluarga tewas mengering di Kaldres, Jakarta Barat. Polisi tidak menemukan adanya bahan beracun pada jasad keempat korban. Nah, termasuk DNA lain. Hasil akhir penyelidikan itu setelah dilakukan pemeriksaan ahli kimia, biologi forensik, Kombiofor, Puslabor Polri, organ tubuh korban yang sudah meninggal. Itu jadi udah di otopsi lah gitu kan terkait 4 orang ini ya, yang satu keluarga ini apakah meninggal karena keracunan, dan kita juga bisa melihat bahwasanya faktornya bukan karena keracunan. Nah, teman-teman, kita akan mengulas nih apa sih faktor dari keempat orang ini meninggal. Nah, saya baca juga, ini masih di pemberitaan Detik ya, teman-teman. Yang pertama ini ada namanya Rudianto Gunawan, Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Ade Firmansyah Sugiharto memaparkan, tim dokter berhasil menemukan gambaran penyakit dari jenazah Rudianto Gunawan yang berumur 71 tahun atau ayah keluarga dari Kaldres. Masih bisa kita temukan adanya gambaran pendarahan saluran cerna dan adanya bukti-bukti yang diduga sebagai infeksi saluran cerna. Ini kata dokter yang memeriksanya, Nah, yang kedua ada namanya Reni Margareta. Nah, sementara itu Kabid Kimia Biologi Forensik Puslapor Polri Kombes Wahyu Marsudi mengungkapkan pada tubuh korban ibu yang bernama Reni Margareta ditemukan kandungan obat kanker payudara. Nah, dari sisi forensik, laboratorium forensik tidak menemukan adanya bahan beracun dan berbahaya dari tubuh korban. Tetapi di sini kita menemukan dari organ hepar dari milik Ibu Reni Margareta, kita temukan adanya tamoxifen atau obat kanker payudara. Ini kata Wahyu Marsudi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Nah, terus polisi juga menemukan cairan putih di rumah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, cairan putih itu mengandung tamoxifen. Dan ini kebetulan di TKP juga kita temukan cairan bening yang kita periksa di lapor, ternyata ringan bening tersebut terdeteksi mengandung tamoxifen. Tuh, Wahyu. Nah, Wahyu menekankan bahwa tamoxifen bukanlah racun. Dia menyebut tamoxifen adalah obat. Korban Reni Margareta juga hatinya terdeteksi adanya tamoxifen. Tapi sekali lagi bahwa tamoxifen adalah bukan racun. Itu adalah obat. Ini, obat apa tuh, Bang? Nah, kalau untuk obat saya kurang paham juga nih, gitu kan, karena bukan ahlinya. Siapa tahu kan ada yang nanya gitu. Nah, teman-teman ya siapa tahu lah ada yang tahu gitu kan. Tamoxifen itu apa sih sebenarnya? Boleh gitu kan. komen. Nah, teman-teman bisa komen lah di kolom komentar. Yang ketiga nih, dari keluarga ini ada namanya Pak Budianto Gunawan, yang merupakan paman dalam keluarga tersebut. Meninggal karena serangan jantung. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis patologi anatomi spesialisasi patologi forensik Rumah Sakit Polri Dr. Asri Megatri Pralebda. Dia mengatakan Budianto meninggal karena serangan jantung. Tuh, ini yang ketiga. Lalu ada Dian Febiana yang anaknya. Tim ahli kedokteran forensik Dr. Ade Firmansyah Sugiharto mengungkapkan penyebab Dian Febiana, salah satu anggota keluarga yang ditemukan tewas bersama kru di rumahnya. Dian disebut memiliki radang paru yang kronis. Nah, sedangkan pada Ibu Dian tampak sekali ada makrosopik. Nah, makrosopik yaitu pada autopsi dan pada saat kita lakukan pemeriksaan patologi forensik didapat bukti yang sangat jelas adanya radang paru yang menahun atau radang paru yang kronis. Ini jadi kita
sudah tahu lah terkait apa sih faktor penyebab dari keempat orang ini meninggal dalam satu rumah, dalam satu keluarga di Kalideres. Spekulasi banyak bermunculan terkait adanya kelaparan, sekte, dan akhirnya kasus ini bisa terpecahkan dan bisa terungkap oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya, yaitu karena sakit. Tadi kita bacakan terkait apa sih penyebabnya dari setiap orang ini. Nah, jadi faktor utamanya itu karena sakit, teman-teman semua. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan saja. Next, kita akan bahas lagi seputar berita-berita yang viral nih ya. Kita akan kulik ya, teman-teman yang lebih tahu. Nah, teman-teman bisa kolom komentar di channel YouTube kita nih. Yang boleh bertanya juga silahkan. Nah, yang boleh bertanya silahkan juga tulis di kolom komentar ataupun DM di Instagram kami yang nantinya akan kita cantumkan di deskripsi YouTube kita. Ya, betul. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.